Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian motivasi dan motif. Sebagian pada tahun 1980 mengartikan motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pengertian motivasi menurut Sardiman pada tahun 1994 menyatakan bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah motif, yaitu kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan, dorongan, dan gerak hati menolak menjelaskan bahwa motivasi merupakan pengembangan dari kata motif, yang artinya adalah suatu tenaga atau dorongan yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Indikator untuk mengetahui motivasi seorang dalam suatu kegiatan menurut Makmun pada tahun 1990 yaitu satu adalah durasi kegiatan. Jadi beberapa lama kemampuan penggunaan waktu untuk melakukan kegiatan. Dua, frekuensi kegiatan. Beberapa sering kegiatan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Tiga adalah persistensinya, ketetapan dan keletakannya pada tujuan kegiatan. Empat, ketabahan, kesulitan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Lima adalah pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Kemudian enam telah tingkat aspirasi, maksud, rencana, cita-cita, saran atau target. Tujuh adalah tingkat kualifikasi, prestasi atau produk yang dicapai dari kegiatan tersebut. 8 adalah arah sikapnya terhadap saran kegiatan. B. Tujuan motivasi. Motivasi diberikan sebagai upaya yang memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditunjukkan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagaimana upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegiatan disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral, kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas dan efisien pegawai. Dengan kompetisi diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap orang untuk memperlihatkan dan mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya, memungkinkan juga bahwa dengan kompetisi orang lain mengalami kemunduran bila kompetisi itu memandang unsur-unsur ketidaksehatan dalam sistem yang tidak terbuka. Satu adalah prinsip pemacu. Prinsip pemacu itu diibaratkan sebagai pecut bagi seorang yang kekurangan semangat, sehingga dengan adanya pemacu itu semangatnya dalam melakukan sesuatu dapat meningkatkan dengan cepat bahkan drastis. Dua adalah prinsip ganjaran dan hukuman. Misalnya apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan, dan sebaliknya apabila rajin belajar dan rankingnya naik maka akan diberikan sepeda.
Prinsip pengajaran dan hukuman ini bisa dilakukan atau diberitahukan kepada anak-anak atau pihak yang diberi motivasi sebelum anak itu melakukan pekerjaan. Dalam hal ini belajar. Tiga adalah kejelasan dan kedekatan tujuan. Oleh karena itu, apabila ada suatu pekerjaan belum dapat dipahami secara utuh, akan mengurangi semangat untuk mengerjakan. Dengan demikian, prinsip-prinsip kejelasan ini sangat penting. Namun, sedangkan kedekatan tujuan merupakan prinsip atau utama dalam sebuah pekerjaan, sebagaimana diketahui bahwa sebuah pekerjaan apapun namanya pasti memiliki tujuan. Dengan demikian, dibutuhkan adanya kedekatan dan kepastian dengan tujuan hendak dicapai melalui dari substansi pekerjaan itu sampai pada durasi waktu yang harus ditempuh. Dengan kata lain, prinsip ini harus efisien dan harus efektif dan efisien. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.